Terima kasih Yesus untuk hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kita ulangi refrennya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau, sebab hari ini Tuhan ada syukur bagimu. Kita berdoa sama-sama ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih pagi ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah di sini. Kami memperingati Paskah Tuhan bersama dengan adik-adik dari TK Gracia dan SD YPPK Ngaglik. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk keluarga yang mengasihi kami, untuk teman-teman yang baik. Kami bersyukur untuk kesehatan kami, untuk kecukupan rezeki, makanan yang Tuhan sediakan buat kami. Untuk semua hal baik yang Tuhan izinkan kami terima, kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan beribadah, bersuka cita bersama-sama, kiranya Tuhan hadir dalam hati kami, supaya kami mendapatkan berkat yang kekal dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tadi kan aku tanya, Paskah apa sih? Terus ada yang jawab, siapa? Eki ya? Eki jawab, kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak sih kenapa Tuhan Yesus di kayu salib? Kenapa? Untuk menebus dosa kita, betul. Ada satu lagu favoritku. Lagunya begini, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau gitu kita belajar sama-sama. Lagunya begini, pakai gerakan.
Nah itu adik-adik, jadi Yesus disalibkan karena Yesus cinta sekali sama kita semua. Nah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dihantarkan oleh Kak Pendeta Yoel. Mari. Nah Kak Yoel ini adik kelasnya Bu Erna sampai Tante Erna. Kebiasaan. Nah kami sama-sama alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Nih kaosnya pakai Maleaki. Maleaki itu nama persekutuan doanya, persekutuan doa mahasiswa Kristen FE. Nah, Om Yoel, Kak Yoel akan mengantarkan firman Tuhan untuk kita semua ya. Silakan. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau kumpulkan kami tempat ini, kami sudah memuji besarkan nama-Mu, kiranya hatimu disenangkan ya Tuhan. Kami dengar firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, ya adik-adik. Ya, kenalan lagi, nama saya Yoel, saya angkatan 99 Fakultas Ekonomi. Lama banget ya. Pagi ini kita sesuai tema Paskah itu kasih untuk semua orang. Nah, ya, nebus kita. Nah, saya rasa lagu yang paling benar itu Yesus cinta kita semua dan Yesus menghapus dosa kita. Ya memang yang paling benar adalah Yesus menghapus dosa kita. Bukan Yesus yang ditebus itu kita, dosa kita dihapuskan. Lah kalau Tuhan Yesus menebus dosa kita ngapain ya kan ya? Yesus menebus dosa kita, kita yang ditebus. Nah, kita senang. Kita sudah dikasih begitu rupa. Nah, sebenarnya Paskah, dibilang Paskah adalah kasih untuk semua orang. Iya. Ini bisa dirayakan oleh semua orang di dunia. Karena di Yohanes 3 ayat 16 kan dikatakan kasih Allah akan dunia ini. Sehingga telah ya. Ya. Tapi semua orang, Tuhan Yesus mau mengasihi semua orang. Ya ini. Dikatakan juga supaya setiap orang yang percaya kepadanya, berarti setiap orang yang sama untuk percaya kepada Tuhan Yesus, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka harus merasakan kasih Allah besar. Kalau semua orang Allah mencintai kita, mengaruniai ya. Dua sama manusia dirimu sendiri. Semua orang dong, cuma tapi semua orang dikasih. Di ayat ini kalau kita pelajari, sedikit belajar ya. Kalau kita pelajari dengan bahasa aslinya kan Tuhan agapau. Kasihlah pakai kata agapau, itu kata kerjanya agape. Lah waktu saya masih kecil kasih tahu bahwa agape itu kasihnya Tuhan pada manusia. Manusia nggak bisa agape. Lah kok Tuhan nyuruh agapau, berarti seharusnya bisa. Bisa, harus mengasihi pakai agape bisa. Bagaimana cara? Kalau Allah nyuruh, Allah minta, berarti Allah akan memampukan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi dengan agape kepada semua orang? Nah, kita ada satu ayat yang menarik, saya rasa, ya, di 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19 di sana mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ini bukan hanya sekedar sebuah kronologi, Allah mengasihi kita duluan, terus kita harus mengasihi semua orang. Enggak hanya sekedar itu. Tapi di sini ada proses perubahan.
Kalau kita di sini kalau baca, ini kan ayat 19, kalau dibaca di ayat yang ke-7, 1 Yohanes 4 ayat 7, dalam bahasa Inggris dikatakan, has been fathered by God. Di ayat yang ke-7, has been fathered by God. Maksudnya, Allah mengasihi dengan kasih kebapaan. Jadi kalau salah ya dikasih tahu salah, harus ada konsekuensi, dididik supaya menjadi benar, dan dididik untuk mengasihi orang dengan benar. Bagaimana mengasihi dengan benar ya? Saya dulu pernah waktu di Salatiga, saya lagi ngajar sekolah minggu, kemudian anak saya mengajari untuk menolong. Kita sebagai orang harus mengasihi dan menolong. Ada anak-anak satu angkat tangan, Om, saya nanya nih, ya nanya apa? Waktu ulangan teman saya nggak bisa. Saya tolong, saya kasih contekan, boleh dong? Oh ya nggak boleh, itu mengasihi tapi bukan dengan cara yang benar. Itu tidak membuat dia menjadi pintar. Padahal kita maunya sama-sama pintar kan. Jadi kalau memberi nyontek ya itu bukan memberi yang baik gitu. Jadi harus bisa mengasihi dengan kasih yang benar, saudara. Nah, orang yang tidak merasa tidak dikasihi dalam hidupnya, dia tidak bisa mengasihi orang. Orang yang tidak dikasihi dengan benar, dia tidak akan bisa mengasihi orang. Contoh, anak yang dari kecil dimanja, semua dikasih. Kan orang tuanya mengasihi ya, tapi apakah besarnya nanti dia bisa mengasihi orang? Nggak bisa. Karena dia akan menjadi orang egois. Maunya semua buat saya. Jadi, itu mengasihi dengan tidak benar. Contohnya, kalau untuk pada anak-anak. Jadi kita mau mengasihi orang dengan benar. Orang yang tidak dikasihi, merasa tidak dikasihi, tidak dikasihi dengan benar, tidak bisa mengasihi orang lain dengan benar juga. Ya, jadi kita dikasihi Tuhan, kita berubah. Karena kemarin-kemarin kita nggak bisa mengasihi orang karena kita terbelenggu dosa. Ketika kita dikasihi orang, dikasihi Tuhan, kita bisa berubah. Kita berubah bisa mengasihi orang lain. Urutannya begitu, saudara-saudara. Kita berubah. Nah, kalau di Alkitab orang yang merasa tidak dikasihi adalah contohnya Saul. Saul itu kan jahat. Kalau diteliti kenapa dia jahat? Karena dia minder, saudara-saudara. Karena dia minder. Sejak kecil dia bilang, saya ini dari suku Benyamin. Benyamin itu suku yang paling kecil, minoritas. Udah gitu di suku Benyamin saya kaum yang paling hina. Jadi sejak kecil dia merasa seluruh orang Israel tidak mengasihi saya. Sehingga waktu Tuhan angkat dia pun, dia nggak membereskan itu ya. Waktu dia jadi raja, apakah dia mengasihi orang Israel? Tidak. Dia hanya mencari validasi. Saya harus membuktikan siapa saya, supaya semua orang tahu. Sehingga ketika ada orang yang lebih baik, itu Daud, dia marah. Dia mau menjatuhkan Daud, bahkan mau membunuh Daud. Efeknya seperti itu, karena dia tidak merasa tidak dikasihi. Sejak anak-anak, sejak kecil sampai gede, nggak diberesin itu. Nah, saudara, jadi dari ayat ini kita tahu, kita sudah dikasihi Allah, kita berubah, sehingga kita bisa mengasihi orang dengan benar, saudara-saudara. Nah, contohnya yang bisa seperti itu adalah Paulus, saudara. Paulus sama Saul ada kesamaan, ada dari suku Benyamin juga, sama-sama suku minoritas. Tapi dia merasakan kasih Allah ya kan, waktu Tuhan panggil dia, waktu perjalanan ke Damsyik, dia merasakan kasih Allah yang begitu besar, efeknya dia berubah, jadi dari Saulus menjadi Paulus. Nah, kalau kita baca di kitab Filemon, di sana ceritanya, Paulus ketemu dengan Onesimus. Onesimus ini adalah budaknya Filemon yang melarikan duitnya Filemon. Dibawa lari, ketangkep di penjara. Udah budak, kabur, bawa duitnya lagi. Wah, di penjara. Ketemu Paulus. Paulus sangat mengasihi Filemon, mengasihi Onesimus. Onesimus berubah nggak? Berubah. Onesimus berubah. Bahkan Paulus mengasihi, bilang sangat mengasihi, dia bilang ini adalah anakku, anak rohani. Ini adalah anakku. Kirim surat kepada Filemon. Tolong si Onesimus diterima, diampuni, ya, diterima, diampuni, diterima lagi. Maksudnya dikasihi. Karena saya sangat mengasihi Onesimus. Kalau ada utangnya aku yang bayar. Wah, Paulus luar biasa mengasihinya. Filemon menurut, ya, diterima, diampuni, dikasihi. Filemon waktu di penjara berubah. Dia membantu pelayanannya Paulus. Dan waktu kembali ke Filemon, Onesimus di penjara berubah. Waktu Onesimus kembali ke Filemon berubah, saudara. Lebih
bertumbuh lagi kasihnya karena diterima oleh Filemon, diampuni, dikasihi. Dalam catatan sejarah, si Onesimus ini akhirnya menjadi bapak gereja di Efesus, saudara. Jadi kita lihat urutannya. Tuhan mengasihi Paulus. Paulus berubah, mengasihi Onesimus. Onesimus berubah, jadi gembala, bapak gereja. Pasti punya anak-anak rohani kan, punya jemaat. Mereka terima kasih, menerima kasih dari Onesimus. Pasti berubah juga, mengasihi semua orang. Jadi kayak multiplikasi, semacam itu. Nah, kasih itu kan harus ada buktinya, ya kan? Tidak hanya bicara saya mengasihi engkau gitu. Paulus mengasihinya secara nyata, mengasihi Onesimus. Filemon juga harus ada tindakan, saudara-saudara. Ya kan, harus ada buktinya. Di Efesus 4 ayat 2 Paulus mengatakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalau di Filipi 4 ayat 5 Paulus juga mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Diketahui maksudnya bukan dipamer-pamerkan ya pasti. Kalau zaman sekarang kan tangan kanan memberi, tangan kiri dokumentasi, masuk ke sosmed. Biasanya begitu ya mas sekarang. Ya maksudnya bukan begitu ya. Pasti maksudnya bukan begitu. Maksudnya ada buktinya. Semua orang sungguh-sungguh melihat kebaikan hati kita, nggak cuma ngomong gitu. Nah di 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18 di sana Rasul Yohanes mengatakan, saya bacakan di terjemahan firman Allah yang hidup. Jika seorang menyebut dirinya Kristen dan serba cukup hidupnya, melihat sesamanya dalam kekurangan, tetapi ia tidak mau membantunya, bagaimana mungkin kasih Allah ada di dalam dia? Enggak ada buktinya, ya kan? Anak-anakku, janganlah hanya sekedar mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. Saya rasa seperti apa yang kita lakukan pagi ini. Sebentar kita akan lanjutkan acara. Saya rasa ini adalah bukti kasih kita kepada semua orang. Jadi kalau tidak ditunjukkan, ya bagaimana dunia bisa merasakan. Jadi saya rasa, menurut saya, kasih Natal, Paskah ini bedanya Tuhan sudah menggenapi rencananya, ya kan? Seharusnya lebih meriah daripada Natal, karena penggenapan rencananya itu di Paskah. Waktu Natal Tuhan Yesus baru datang, baru lahir, belum ngapa-ngapain, ya kan? Nah, Tuhan mau kita semua mengasihi. Tuhan mau mengasihi seluruh dunia. Bagaimana caranya? Lewat kita, saudara. Kan kita duta Kristus. Seperti duta besar Malaysia atau duta besar Singapura, di Indonesia itu adalah representasi kehadiran negara Singapura di sini. Kita adalah representasi kehadiran Allah, kerajaan Allah di dunia. Tuhan mau mengasihi seluruh dunia melalui kita. Sehingga orang merasakan kasih Allah, dia mengerti kasih Allah, dia percaya Yesus Kristus. Dan kita mau menunjukkan kasih kita. Kita berubah dan kita mau mengasihi orang supaya orang itu berubah, bukan supaya orang itu mengasihi kita kembali, enggak. Kalau itu namanya bukan agape. Kalau agape tanpa pamrih kan. Kita mau mengasihi supaya orang ini berubah, bisa mengasihi orang lain. Kalau dia mengasihi kita balik sih ya itu satu paket karena dia sudah berubah. Saya mengasihi si A ini berubah bisa mengasihi si B, kemudian seterusnya seperti apa yang dilakukan Tuhan pada Paulus, Onesimus dan seluruh jemaat Efesus. Jadi mari kalau Paskah kita tidak hanya bersyukur, wah saya sudah ditebus, dosa saya sudah dihapus, senang. Enggak cuma itu, Tuhan mau kita mengasihi. Jadi levelnya naik lagi. Paskah saatnya kita mengasihi semua orang. Saatnya orang Kristen menunjukkan kasihnya kepada seluruh dunia. Seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, kiranya renungan ini bisa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kau mengingatkan kami supaya kami bisa mengasihi orang. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengasihi kami, Tuhan. Ya, kami berubah, kami penuh dengan kasih-Mu, kami bisa mengasihi semua orang. Pakai kami Tuhan untuk mengasihi semua orang Tuhan, supaya mereka dapat merasakan kasih-Mu yang sejati Tuhan Yesus, dan mereka boleh percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Yoel. Nah, adik-adik, tadi kan Kak Yoel sudah bilang kalau kita sudah dikasihi Tuhan, maka kita mengasihi siapa?
orang lain. Pinter. Jadi kita meneruskan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, adik-adik, pagi ini adik-adik semua akan menerima tanda kasih dari kami semua. Nah, kalau adik ingin tahu siapa ya yang kasih hadiah, itu di belakang adik-adik itu. Nah, say thank you, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, saya mengundang adik-adik yang dari TK. Mana yang dari TK? Coba tunjuk tangan. Ada nggak? Nggak ada. Loh, nggak ada sama sekali. Coba yang dari TK kesini dulu. Ada teman mahasiswa yang bisa bantu saya nggak? Halo? Anyone? Yuk sini yuk, ada berapa? Nah, boleh sambil kenalan dulu deh. Loh, ayo sini. Nggak apa-apa, sama mamanya deh. Sama mamanya. Oke. Boleh kenalan dulu ya, siapa namanya? Oh, saya itu dari dulu, anak-anak kalau lihat saya itu agak gimana gitu. Jadi mamanya aja yang kenalan ya. Siapa? Raka, selamat datang di TK Gracia. Cakep sekali namanya Raka dan Cipta. Ini nanti masuk ke TK kecil, apa? Atau playgroup? Usia berapa? Ya, TK kecil ya. TK kecil kali. TKA. Aduh sorry. Zaman saya dulu itu bilangnya 0 kecil, Bu. Sorry, Bu. Ini produk lampau. Ada adik Raka dan Cipta. Sekarang yang kelas 1 SD silakan maju. Ada nggak? Kelas 1 nggak ada. Kelas 2? Kelas 3? Oh, kamu kelas 2. Tapi kamu nggak usah. Kamu mau sudah gendut. Yuk, kelas 2. Oh, Eki. Oke, yang kelas paling kecil agak maju. Yang lebih nanti kalau di foto ketutupan sama kakaknya yang besar. Yuk, maju yuk. Ini siapa namanya? Dion. Dion. Oke. Yuk. Eki ya. Yuk sini yuk. Yuk. Oh, kamu nggak usah. Kamu panitia belakangan aja. Terus ini siapa? Deborah. Eki ya. Tadi yang jauh. Ya, kalau ini adik ganteng. Kenzo. Wah, Kenzo. Keren. Ini? Diandra. Wah. Berikutnya? Angel. Cincin. Oh, oke. Rahayu. Oke. Untuk adik-adik yang sekolah di TK Gracia dan SD Kristen Ngaglik ada bingkisan kasih. Kalau yang enggak nanti tetap ada bingkisan kasih, yaitu nasi kotak. Saya mohon bantuan Bang Alex untuk menyerahkan ya. Ini untuk Raka dan Cipta. Lalu untuk teman-teman yang SD ini juga dapat.
Terima kasih adik-adik. Kalau ada dokumentasi monggo boleh difoto. Bang Alex di situ dulu. Wow. Iya. Nasi sudah. Oke. Foto sebentar sama Bang Alex boleh ya? Oke. Cheese. Oh. Buka maksudnya. Say cheese. Oke, sudah, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Makasih Bang Alex. Berikutnya tanda kasih untuk para guru. Monggo Bu Naning, Ibu Cindy, Ibu Debbie, Ibu Feni, Ibu Lia, Bu Debbie ya, Bu Debbie, Bu Cindy, Bu Lia, Bu Feni, sama Bu Naning, monggo. Saya mohon Bang Roni ya bersedia memberikan tali kasih, tanda kasih. Ya, sesungguhnya acara ini diikuti oleh YKLA, kemudian mahasiswa dari UAKK dan PMK, dan ada satu komponen kami yaitu Persekutuan Doa Korpri Kristen Universitas Brawijaya. Itu Pak Koto, saya panggil Pak Koto, tapi sesungguhnya dia adalah teman saya satu angkatan di FEH dulu. Jadi beliau kepala Biro Humas ya sekarang. Humas ya, Humas UB. Silakan Pak Koto dengan Bu Istuning ya, penerimaan karena harus didokumentasi. Simbolis saja Bu. Iya. Yang gimana? Nanti. Ya, Bu ya. Adik sekalian, dari kami Persekutuan Doa Universitas Brawijaya namanya ya, terdiri dari para dosen dan karyawan Kristen dan mahasiswa juga ada gabung, dan kami memberikan sedikit bantuan untuk teman-teman mengelola Ngaglik ini ya. Jadi atas nama Universitas Brawijaya melalui senilai 7.750.000 untuk pengembangan SDK Ngaglik. Ya, Tuhan akan membantu sekemampuan kami pada momen-momen kami harus mencarikan bantuan juga ke teman-teman yang lain. Sudah mulai tergerak ya, para dosen, doakan kami dan juga adik kami semuanya nanti SDK seperti puluhan tahun yang lalu ya. Alumninya tadi Ibu sebelah kanan saya itu
angkatan tahun 88 ya. Sekolahnya di sini ya, sampai anak cucunya juga sekolah di sini. Dulu katanya rame sekali ya. Ya, ini momentum yang terbaik menurut saya, akan kita dukung terus supaya SDK Ngaglik menjadi, bahkan tidak seperti dulu lagi, tapi akan menjadi besar ya. Dari tempat ini Tuhan berkarya buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Saya berikan bantuan ini kepada Ibu siapa namanya? Bu Naning, Kepala Sekolah. Yes. Terima kasih Mas Koto dan Persekutuan Doa Universitas Brawijaya. Setelah ini kita akan bergeser ke adik-adik semua, kita bergeser ke sana. Akan ada peresmian, termasuk para guru ya, sama Bu Naning juga.
selamat pagi. Sekarang Paga TV ada di aksi sosial Pasca yang diselenggarakan oleh Yayasan YBPK ya, Mbak ya. Yayasan YBPK. Nah, sementara di sebelah-sebelah saya ini ada sepertinya pakai jasa memater ini dari universitas mana ini, Mbak? Ya, kami dari Universitas Brawijaya. Jadi acara ini merupakan kolaborasi antara YKLA dan UAKK. Kolaborasi antara YKLA dan UAKK. tujuannya untuk Nah, tujuan ini untuk melakukan donasi bazar untuk membantu masyarakat yang ada di desa ini, serta membantu SD juga. di desa apa ini maksudnya? Di Desa Ngaglik, Kecamatan Sukun. Nah, ini kan barang-barang ini didapat dari mana, Mbak? Kok kita lihat ya harganya bisa murah banget nih, Rp3.000 nih. Iya, jadi barang-barangnya ini itu semua dikumpulin dari sumbangan atas bantuan beberapa orang yang mau berpartisipasi membangun serta supaya menjalankan kegiatan kami ini dengan baik. Jadi di sini kami mengelompokkan beberapa sumbangan ini ke beberapa jenis. Yang ini untuk anak-anak, di sebelah sana itu ada untuk wanita dewasa dan di sana juga ada untuk pria dewasa. Ini apa ini? Bantuan sembako kepada beberapa masyarakat yang sudah terpilih. Ya. Nanti selain ini, nanti aku cuma nanya aja, nanti jawab ya. Ya, ini selain pakaian, baju-baju, terus ada sembako kayaknya, Mbak ya? Ya, benar sekali. Selain ada bazar pakaian bekas, ini kami juga menyediakan Sembako murah. sembako yang sudah dikelompokkan beberapa item itu untuk kepada masyarakat yang membutuhkan, yang sudah terpilih gitu. Yang membutuhkan ini yang kurang mampu atau seperti apa? Betul sekali, Pak. Untuk pengelompokan dari masyarakat yang kurang membutuhkan itu ditentukan oleh alumni, yaitu di kepanitiaan YKLA. Nah, harapannya dari acara seperti ini, kegiatan seperti ini, itu apa, Mbak? Iya, kalau harapan saya sih acara ini bisa berlangsung dengan baik ya, terus berakhir dengan baik, serta dapat membawa sukacita serta kebahagiaan untuk masyarakat sekitar, khususnya juga untuk kami gitu. Ini baru pertama kali atau acara seperti ini? Untuk acara Pasca yang ada di desa ini untuk pertama kali, Pak. Semoga nanti berkelanjutan ya di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Nah, ini tadi bincang-bincang singkat saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang mewakili apa nih? Mewakili UAKK dan YKLA. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Good morning, masih dengan saya Yusuf dari Paga TV. Sekarang masih di lingkungan YBPK di aksi sosial. Dan di sebelah saya sekarang ada Pak Nrinanda. Selaku apa, Pak? Saya selaku Ketua YLCE, Lentera Cendekia Edukasi. Nah, hubungannya dengan apa ya? Istilahnya penyelenggaraan acara ini apa, Pak? Saya buka dulu ya. Ya. Oke. Gini, jadi acara ini sebetulnya merupakan, kalau kita pakai judul itu aksi Pasca. Lah, aksi Pasca sendiri kan sebetulnya mengajarkan kepada kita untuk berbagi, Pak. Jadi kalau kita bisa sekolah ini bisa membuat masyarakat di sekitar juga merasa happy, itu tujuan kami. Jadi tujuannya berbagi, Pak ya? Iya. Tujuannya berbagi, pasti kalau tujuan berbagi ya take and give lah istilahnya, take and give. Iya. Nah, tapi dari harapan itu makna yang terkandung di dengan kita berbagi itu apa, Pak? Maknanya bahwa kami ini bisa menjadi tempat untuk bisa berkontribusi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini acara seperti ini sudah rutin diselenggarakan atau baru ini diselenggarakan? Terus terang ini kan kaitannya dengan kami setelah melakukan peresmian pembukaan gerbang tadi ya, karena yang selama ini jalan yang kami aksesnya itu kan jauh lewat gang 4. Kami dengan kampung, ya. Kemudian kami lakukan dengan pembukaan gerbang sehingga aksesnya lebih leluasa, dan itu kami istilahnya kami rayakan lah. Syukuran. Nah, kami syukuri, ya. Jadi ini baru pertama kali. Betul. Tapi nanti harapannya tahun-tahun selanjutnya akan ada lagi atau? Iya, kami akan mencoba untuk memberikan secara reguler ya, Pak ya. Apakah kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Oke. Ya itu ya tadi ya, kita juga doakan sama-sama bahwa acara-acara yang bermanfaat bagi masyarakat luas ini akan terus berlanjut gitu, Pak ya? Ya, Pak.
Ya, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Trinanda. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya Yusuf dari Paga TV. Terima kasih. Tadi saya bilang lanjutkan, maka saya lanjutkan sekarang dengan orang berbeda, orang paling cantik sedunia. ini dia Udah Ayu ya. namanya Ayu. Namanya siapa, Mbak? Kenyo Ayu Wulandari. Kenyo Ayu Wulandari. Mbak Kenyo ini di sini ngapain? Saya alumni Brawijaya. Alumni Brawijaya Fakultas Ekonomi, alumni angkatan tahun 90. Nah, alumni Brawijaya dengan acara ini hubungannya apa, Mbak? Jadi kita ini dengan mahasiswa Kristen Brawijaya, Universitas Brawijaya, kita mencoba memperkenalkan mereka untuk melayani masyarakat. Jadi masyarakat secara umum, masyarakat nasional. Jadi kami mengajarkan mereka untuk memiliki jiwa Bhinneka Tunggal Ika di sini. Nah, dan kita mengadakan acara ini anak-anak mahasiswa ya, mahasiswa Unibro. Nah, mereka berjualan ini baju-baju layak pakai dengan harga yang sangat murah. Jadi kita ada sumbangan-sumbangan baju layak pakai. Nah, seperti ini, dan ini ada sembako, pasar sembako murah. Ini juga anak-anak mahasiswa Unibro. Nah, Mak bisa di-shoot, Mak, yang teman-teman yang di sini. Sayangku. Ya, oke. Nah, ini di sini nih. Nah, itu juga itu, Mbak. Nah, jadi kami jual kami pasar sembako murah di sini. Seperti itu ya, Mbak. Bisa di-shoot barangnya. Sembakonya. Ya, sembakonya. Nah, ini senilai 150.000. Jadi ada beras 5 kilo, minyak, gula, terus ada kue, terus ada sirup dan sebagainya. Nah, ini nanti mereka hanya mengganti seharga 50.000 saja. Seperti ini kuponnya. Pinjam satu sayangku. Nah, seperti ini. Nah, kupon ini mereka mengganti 50.000 dengan nilai barang ini 150. Ini kita kerjasama dengan RT setempat sehingga kita kerjasama dengan RT setempat sehingga tepat sasaran. Jadi yang menerima itu sudah ditentukan dan tepat sasaran mereka yang betul-betul membutuhkan. Mengajarkan para mahasiswa ini supaya mereka melayani mulai sekarang, berbagi dan terutama memiliki jiwa nasional ya, karena nasionalis ya, dan Bhinneka Tunggal Ika, karena mereka di sini mereka kan dari mahasiswa Kristen ya, dari mahasiswa Kristen, tapi mereka melayani semuanya, tidak hanya orang-orang Kristen saja. Eksklusif. Mereka tidak eksklusif, tapi mereka melayani semua masyarakat. Masyarakat umum yang membutuhkan di sini, Mbak ya. Ya, betul ya. Gitu ya, tadi bincang-bincangnya dengan Mbak Kenyo. Semoga nanti acara ini berjalan sukses, lancar ya, berkelanjutan selalu gitu, Mbak ya. Nah, yang baik pasti akan. Seperti tadi juga nanti akan dilanjutkan dengan bincang-bincang yang lain lagi. Untuk sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Oke, siap.